Pak Iwan Setiawan, silakan Anda paparkan skripsi Anda. Kenapa sih Anda tertarik dengan kajian tentang narkoba ini dan bagaimana skripsi Anda dibuat dari mulai sistematika sampai nanti kesimpulan? Silakan. Izin menjelaskan Pak. Izin menjelaskan. Saya mengambil judul kajian yuridis tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 610 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Karena mengambil judul ini adanya perbedaan dari ancaman hukuman. Ada perbedaan dari ancaman hukuman. Kalau di pasal 114 itu Undang-Undang Narkotika, ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Sementara di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 pasal 610 ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimalnya 15 tahun. Jadi ada yang lebih tinggi yang mana? Yang Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Oke. Bagaimana identifikasi masalahnya gimana? Identifikasi masalahnya itu bagaimana unsur tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana pasal 610 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagaimana persamaan dan perbedaan unsur tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pasal 610 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Undang-Undang Pidana. Nah, unsurnya apa? Tindak pidana narkotika baik yang 114 maupun yang undang-undang. Jadi izin menjelaskan, kalau unsur pasal 114 itu mengedarkan, menjual, menyerahkan, sama Pak. Itu persamaannya. Pasal 610 juga setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan tentang peredaran narkotika. Jadi perbedaannya di mana saja antara pasal 114 dengan Undang-Undang Nomor 1 2023 ini? Perbedaannya tuh di Undang-Undang Nomor 35 2009 itu ancaman hukumannya 1, terus tidak ada penggolongan di pasal tersebut. Jadi kalau di 610 itu ada penggolongan. Kalau misalkan penggolongan 1 dipidana singkat, paling singkat itu 5 tahun, paling lama 15 tahun. Yang golongan 2 itu dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Jadi lebih represif yang mana? Apakah di Undang-Undang 35 atau Undang-Undang Nomor 1? Di Undang-Undang Nomor 35. Lebih represif atau lebih tinggi itu ancaman? Tinggi ancaman hukumannya. Karena di kita kan khususnya Indonesia. Tapi yang 610 kan sudah digolongkan gitu kan. Jadi jika menu lah gitu kan, menu ayam bakar sekian sudah ter apa ya? Lebih Spesifik gitu. ya lebih jelas gitu kan. Bahwa misalnya golongan A dengan golongan B dengan golongan C ya beda ya beda perlakuan, beda pelanggarannya, beda oke. Hukumannya kan gitu. Betul. Kesimpulannya apalah? Kesimpulan dari hasil penelitian ini yang Anda temukan apa? Jadi adanya kalau misalkan Undang-Undang Nomor 1 2023 yang akan diterbitkan tahun 2026 itu rasanya kurang pas untuk memberikan hukuman efek jerat kepada pelaku tindak pidana narkotika.
Oh, jadi yang Undang-Undang 35 itu lebih kepada rehabilitasi mungkin. Bimbingan. Nomor 1 2023 itu justru lebih kepada ini apa ya? Mungkin pakai regulatory impact assessment lah. Pakai RIA, kemudian banyak di RG lah ya nanti. Ya, Undang-Undang 1 itu. Maksudnya ini diklasifikasikan, ini BD, ini pemakai gitu kan, yang pemakai langsung masuk pusat rehabilitasi gitu ya. Kalau sekarang kan enggak gitu. Kalau sekarang enggak, karena cuman ada perbedaan tuh yang sekarang aturan SEMA. Gitu. Surat edaran Mahkamah Agung, jadi ketika seseorang memiliki narkotika di bawah 1 gram, itu tidak dilanjutkan ke pidana. Tapi di dia penjarakan. Tapi diarahkan ke rehabilitasi. Kompensasinya harus rehabilitasi gitu ya. Melewati dengan proses proseduralnya di asesmen terlebih dahulu. Oke. Lembaga di Kabupaten Jambi sudah ada belum lembaga rehabilitasi? Lembaga rehabilitasi untuk lembaganya belum ada. Cuman BNN memfasilitasinya. Karena keterbatasan fasilitas di Kabupaten Ciamis ini akhirnya dilempar ke BNN Lido Bogor. Jadi direkomendasi. Kalau yang itu yang di pesantren-pesantren gitu? Itu rehabilitasi mungkin apa ya? Lebih ke spiritual. Oh enggak, maksudnya itu sudah bisa enggak misalnya gini. Misalnya Pak Iwan nangkap orang nih, terindikasi bahwa ini di bawah di bawah 1 gram lah ya. Kemudian rehab. Ini yang menentukan ini rehab di situ di mananya? Nanti hasil asesmen, Pak. Oh, hasil asesmen. Jadi ya kita asesmen itu ada aspek hukumnya, ada aspek medis. Oke. Itu nanti hasil asesmen bagaimana ini sejauh mana orang tersebut kecanduannya, apakah harus direhab secara inap atau direhab jalan. Itu ada ininya, ada apa? Misalnya hasil asesmen lah. Ya. Ridho misalnya ya. Betul. Ridho. Dia harus bayar sendiri biaya ininya, biaya rehabnya. Tidak. Atau gimana? Kalau di Lido itu gratis. Oh gitu. Ditanggung sama pemerintah selama proses rehab itu minimal 6 bulan. Tapi anggarnya meren balik itu bang apa anggar biasanya. Itu orang. Sudah silakan yang terhormat para pemuji silakan untuk. Terima kasih Pak pembimbing Pak Iwan ya. Saya kira ini sudah menyusun skripsi dan tadi disampaikan oleh Pak penguji sebagai pembimbing bahwa sistematika yang sudah teratur dan sistematika yang betul-betul sesuai dengan petunjuk dari buku pedoman, dan ini merupakan bukti bahwa karya tulis ilmiah ini yang dibuat oleh Pak Iwan sudah pantas ya, memberikan sesuatu penghargaan berupa layak menjadi sarjana hukum ya. Intinya seperti itu gitu. Karena ini karya tulis ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah ini dari mulai sistematika sampai ke daftar pusaka dan juga lampiran-lampiran ya. Ada berapa bab ini Pak? 4 bab ya. Bab pertama tentang apa? Bab pertama, untung ini pasti yang lupa yang tanya. Enggak suka itu mama tuh di luar kepala gitu kan. Nggak boleh bawa handphone. Nggak boleh. Nah itu bab pertama apa? Pertama itu pendahuluan Bu. Apa saja isinya pendahuluan? Latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran, kegunaan penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, sistematika penulisan. Terus bab 2-nya? Yang bab kedua tinjauan pustaka, sejarah hukum pidana, zaman VOC, zaman Hindia Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, terus tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum hukum progresif, tinjauan umum pemidanaan, pemikiran rasio legis dalam hukum pidana, tinjauan umum tindak pidana narkotika. Bab 3-nya? Bab ketiganya hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian unsur-unsur tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 111
1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Unsur-unsur tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 610 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persamaan dan perbedaan unsur tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pasal 610 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembahasan unsur tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya 32 unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pasal 610 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan persamaan perbedaan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pasal 114 ayat 1 huruf A Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pasal 610 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab 4 kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan sarannya itu ya. Jadi isi dari suatu karya ilmiah ya, dari mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya, pendahuluan, ada daftar pustaka, ada tujuan pustaka, kemudian ada penjelasan dan pembahasan, kesimpulan, dan itu ada kesimpulan dan saran. Itu merupakan salah satu bagian dari tugas yang Pak Iwan harus laksanakan sebagai seorang yang ingin menyandang sarjana hukum ya, karena yakinlah di luar Bapak sudah memahami secara kenyataan lah di masyarakat seperti apa narkoba, seperti apa penanganannya. Mungkin secara teori Bapak menemukan di sini, jadi antara ya kenapa selama ini saya melakukan itu, oh iya ternyata di teori ada gitu. Jadi dihubungkan, jadi apa yang Bapak lakukan di sana ternyata adalah merupakan petunjuk-petunjuk baik dari undang-undang maupun dari buku-buku literatur ya tentang narkoba. Kan narkoba itu mungkin dalam undang-undang juga mengambil dari buku literatur ya. Betul. Apa yang disebut jenis-jenis narkotika ya. Jadi itu yang merangkum, di mana pada hari ini tentu saja ini bahan hukum yang sudah Bapak kumpulkan, dan kami yakin sebagai penguji Bapak sudah melaksanakan kegiatan penyusunan dari mulai A sampai Z lah ya, sampai ada di belakang ada daftar pustaka. Ini fungsi daftar pustaka di belakang apa Pak? Ada tulisan daftar pustaka di belakang. Kenapa ada daftar pustaka? Sumber-sumber yang diambil. Bu ambil efektif itu menguji ya sekedar Bu. Enggak. Oh, Ibu. Durian? Oh, Enggak. ini sekedar. Sumber-sumber yang diambil pas penelitian. Apa itu? Sumber-sumber atau buku-buku Buku yang literatur, undang-undangan ya. Undang-undangan. Terus sumber lain dari web. Pak, nanti tambahkan ini untuk 311 untuk daftar daftar isi ya. Karena Bapak ini kan di sini ada kasus ya, ada kasus. Nah ini ringkas ya. Tadi kasus posisi ya. Kasus posisi. Nanti Bapak tambahkan di bab 3, Pak. Bab 3. Ya. Ini sudah saya tulis nih. Kasus posisi. Kasus posisi ini adalah Bapak ringkas dari apa yang di sini nih. Keputusan PN Ciamis ini 2025 ya, baru kemarin ya. Iya, itu yang baru. Iya, Angga Cahya Gumilar. Oh, ini mah ini ya sebagai terdakwa ya. Betul. 95. Anak muda ya, masih 30 Masih tahun. muda Bu, dia Terdakwa. Dia terdakwa. terdakwa pengguna atau Pengedar. pengedar? Dikategorikannya pengedar. Karena dia mengedarkan lagi ke. Kalau pengedar itu nanti berarti kena hukuman ya, bukan masuk ke dalam pengguna. Iya. Tidak direhabilitasi. Iya.
dihukum Pasal karena 114. karena pengedar. Betul. Tapi kalau yang Bapak angkat ini yang harusnya direhabilitasi, ini maksudnya Pak, yang direhabilitasi? Oh itu, saya ngangkatnya untuk pengedar. Oh, pengedar. Kategori pengedar. 610, Betul, 610 itu pasal. Jadi yang Bapak angkat adalah pengedar ya. Ya. Jadi yang pengedar kan tidak ada istilah direhabilitasi. Tidak ada. Untuk pengedar tidak ada. Jadi kalau di pengedar itu di lapas itu nanti nggak ada rehabilitasi berarti? Tidak ada. Jadi mereka dibiarkan aja gitu? Biarkan aja, paling rehabilitasi apa ya? Atau ada misalnya ajengan yang suka memberikan spiritual di situ? Ada. Ya. Rehabilitasi mental aja. Tapi kayaknya kalau begitu pengedar-pengedar ini disatukan dalam satu komunitas baru mungkin, Ya. ya mungkin semakin ini Pak ya. Betul, makanya kebanyakan penemuan kami itu setelah penjara itu bukan solusi terbaik. Iya, harusnya mungkin dipisah satu ini ya, Ya. satu kamar ya. Betul, karena lebih pintar di dalam. Jangan bersama-sama ya Ya. Pak ya. Ya mungkin nanti Bapak saran mungkin bisa ditambahkan. Ya. Jadi untuk kejahatan narkotika ini apalagi pengedar mereka harus caranya sendiri-sendiri ya Pak ya. Tidak boleh disatukan mungkin ya. Karena bisa bernegosiasi lagi ya gitu ya. Karena katanya ada pengedaran narkotika ini dikendalikan dari lapas. Ya, supaya begitu pendengar itu ya Pak ya. Ya. Iya, kan saya nanti ditambahkan aja Pak ya. Kalau di sini masih kurang karena belum ada kasusnya dari walaupun di belakang ada dalam lampiran. Di daftar isi bab 3 ya Bu. Jadi bab 3 ditambahkan ini bab 3 itu di 313 ya. 1311. Nah, ini 312 yang ini yang udah ya yang ini jadi 4. Ya. Tinggal pindahkan lah tinggal. Siap. Sudah jalan angkat Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan kan dalam judulnya kajian yuridis tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 610 ayat 1A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Artinya bahwa Pak Iwan itu membandingkan unsur-unsur yang ada dalam pasal 610 dalam KUHP ya, KUHP dengan unsur-unsur yang lex spesialis seperti ya. Ya. Nah, ada nggak kasus yang misalnya didakwa lah gitu ya, atau dituduhkan dengan KUHP ada nggak? Yang kasus sekarang belum ada. Belum ada. Belum ada. Saya ngambil dari ini yang lex spesialis. Belum ada ya? Belum ada. Kenapa belum ada? Karena belum diterbitkan di sana undang-undang KUHP ini. Kalau dalam KUHP yang lama ada nggak tentang narkotika? Narkotika tidak ada. Hah? Tidak. Tidak ada. Itu langsung ke Undang-undang undang-undang tentang narkotika sendiri ya. Kalau yang sekarang jadi ada. Ada. Nah nanti kalau misalnya tahun depan nih, depan ada misalnya kasus narkotika. Nah, ini mau oleh KUHP atau mau oleh Undang-Undang 35 2009? Undang-Undang 35 2009. Kenapa? Karena efek jerahnya lebih ada lebih mungkin berbicara hukum itu karena kalau pidana itu harus ada efek jerah, jadi lebih maksimal lah kalau undang-undang 35 itu. Nah, kalau misalnya yang sekarang ini yang undang-undang 35 ya, undang-undang KUHP Ya. nanti tidak akan memberikan efek jerah atau gimana menurut Pak Iwan? Kan ini hukumnya berapa kalau menurut undang-undang menurut KUHP? KUHP 5 tahun sampai 12 tahun. 5 tahun sampai 12 tahun. Terlalu sebentar. Menurut 35? 5 tahun sampai 20 tahun. 5 tahun Bahkan sampai seumur hidup. Jadi lebih lama lah untuk mendapatkan Memberikan efek jerah. sanksinya, lebih memberikan efek jerah. Tapi masalahnya saya kira bukan itu saja Pak ya.
Saya kira karena dalam hukum itu ada adagium kan Pak, lex specialis, derogat lex generalis gitu kan. Jadi hukum yang lebih khusus itu menyampingkan hukum yang lebih umum. Nah, kalau KUHP itu kan yang lebih umum ya. Ini mengenai Undang-Undang 35 tahun 2009 itu kan lebih khusus gitu. Jadi dikasampingkan untuk pasal dalam KUHP ini ya. Nah sekarang itu kan lebih tiap tahun ke tahun menurun atau bertambah Pak kasus narkotik Pak, narkoba Di Ciamis Pak, Ciamis ya. kalau untuk di Ciamis menambah Pak. Bertambah. Tingkatan kami pengungkapan pun sekarang sudah bulan Juni ada 50 kasus. 50 kasus. Biasanya 50 kasus itu 1 tahun tidak sampai Pak. Kalau tahun-tahun sebelumnya. Sekarang udah 50 kasus baru bulan Agustus. Sudah tinggi berarti. Nah itu menurut Pak Iwan faktor apa yang bisa meningkat itu? Karena kan dari tahun 2004 juga ada kasus langsung ditangani kasus sekali, tapi ini tidak memberikan, apakah tidak memberikan efek jerah atau gimana menurut Pak Iwan? Kalau sampai bisa bertambah tuh. Kalau hasil pengalaman dan penelitian mungkin Pak bisa dikatakan Pengamatan Pak Iwan, pengamatan saya lah, ini analisa saya ya. sebagai kasus-kasus yang sudah ditangani. Jadi kebanyakan tuh faktor ekonomi Pak. Faktor ekonomi satu, karena mungkin seseorang pengedar tersebut sulit untuk mencari pekerjaan. Nah, ketika ada yang menawarkan pekerjaan menjadi kurir narkoba dengan upah yang begitu lumayan besar, misalkan sabu dari 1 gram itu upahnya 50.000, atau sebagai sekarang kan transaksinya Pak sistem simpan, nggak face to face, jadi disimpan 1 titik via online, ngasih kurir itu yang mengedarkan itu 1 titik tersebut ada, misalkan dia dikasih 10 gram tapi disimpan beberapa titik kan. Nah dari 1 gramnya itu dikasih upah itu 100.000. Apabila 10 gram tersebut sudah ini sudah dapat 1 juta dalam 1 hari Pak, itu khusus kurirnya. Mungkin itu sebagai acuan mereka mengapa di Ciamis sekarang pengedaran narkoba meningkat. Jadi menurut Pak Iwan lebih ke susahnya lapangan pekerjaan mungkin ya? Betul. Itu ya? Mungkin Pak. Berarti kan tiap tahun juga sebenarnya lapangan pekerjaan mungkin Ada. Faktor itu tetap saja ada ya Pak ya? Gitu kan. Tapi sekarang lebih sulit lagi mungkin, jadi lebih banyak gitu. Oke. Nah, terus ini saya melihat di abstrak nih Pak nih, di abstrak ya. Ada abstrak Pak. Melihat sudah Pak. Nah, kehidupan ya. Di alinea yang pertama Pak, setelah judul ya. Nah di sana ada dibacanya itu kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang Hukum Pidana. Ini yang barusan udah ada abstrak Pak. Abstrak Pak. Abstrak paling depan Pak. Paling depan. Paling depan Pak setelah pengesahan. Menyata terang kan nama Pak Iwan itu Nah, setelah judul Pak, baca gak Pak? Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terhadap pasal 610 yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika perlu dikaji lebih dalam agar supaya pada saat berlakunya tanggal 2 Januari tahun 2026 dan menghadapi tindak pidana. Oh iya. Salah nyampe banyak. Siapa? Salah ketik ya. Siap. Kami Pak.
bukan berita bohong. Kena berita bohong. Tentang narkotik Pak Iwan. Siap. Itu Pak salah Pak. Ya. Nah itu saya kira Pak Iwan sudah lebih tahu Pak Iwan sih mengenai bagaimana tentang ketika jenis-jenis narkotika pasti sudah tahu ya. Tapi kalau di pasal 610 ayat 1 Pak Undang-Undang 1 tahun 2023 itu untuk apa namanya ada denda nggak Pak? Nggak ada. Denda nggak ada Pak? Nggak ada. Nggak ada. Biasanya kalau denda kategori berapa gitu kan? 5 tahun Pak. Sampai 5 tahun saja. Iya. Berarti kan lebih sanksinya lebih berat di 35 tahun 2009 ya Pak. Baik, saya kira saja Pak Iwan, Ibu terima kasih dan Pak Hendra ini ya, ini satunya Pak Hendra ini urusan begitu saja dan tadi yang disampaikan oleh Pak Ibu Dokter mohon diperhatikan ya di atas arahannya. Saya kira itu terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak. Agak. Turun Ibu. Pak, terima kasih Pak. Ya. Tambahan itu aja ya Bu. Ya, itu aja. Jadi kita ada ngambil dari kasus yang ada di belakang ada yang diringkas aja. Disimpan di sini. Enggak ke bawah. Itu mah apa itu kan? Data ya, data untuk lulusannya. Data kalau mau Ya data lulusannya nanti untuk skrip untuk ijazah itu. Bawa semua. Bawa aja, bawa. Siap. Sama tuh. Enggak, semua itu kalau oleh-oleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Erlina. Dari Saan ya? Erlina. Sok. Ya, baik. Terima kasih. Yang terhormat Bapak